Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Hari ini kita diberikan kesempatan dan waktu kembali oleh Tuhan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Maka dengarlah firman Tuhan pada hari ini sebagai bekal kehidupan kita, yang terambil dari Lukas pertama ayat yang ke-38 demikian. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Pertanyaan Maria kepada malaikat menunjukkan bahwa Maria kebingungan bagaimana bisa hamil karena ia belum berkeluarga. Malaikat Gabriel menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Malaikat Gabriel tidak memberikan penjelasan secara rinci kepada Maria bagaimana akan hamil karena kuasa Roh Kudus sehingga bisa dimengerti oleh nalar pikiran Maria. Untuk menguatkan Maria, malaikat Gabriel mengabarkan bahwa Elisabet saudaranya juga sedang mengandung dan memasuki bulan ke-6. Padahal Elisabet terhitung sebagai perempuan yang secara manusiawi tidak mungkin untuk mengandung. Menerima berita tersebut, kemudian Maria menyadari bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan Allah, sehingga kemudian berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Jawaban ini tidak mudah, karena selanjutnya Maria harus berhadapan dengan masalah. Bagaimana ia menjelaskan kepada Yusuf, kepada keluarga besarnya, kepada masyarakat, dan hukum yang berlaku di masyarakat pada waktu itu. Maria bisa dihukum karena dianggap sebagai wanita yang tidak benar. Hal ini menjadi bukti bagaimana Maria menunjukkan pengenalan dan imannya yang kuat kepada Tuhan Allah. Belajar dari Maria yang tidak dikekang oleh pikirannya, tetapi tetap berserah. Marilah kita menerima bahwa jalan hidup yang sudah ditata dan dirancang oleh Tuhan Allah sering berjalan di luar nalar kita. Menggunakan pikiran untuk mengetahui bahwa banyak hal di dalam kehidupan kita terjadi dan kita sering kali menggunakan pikiran daripada iman kita kepada Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita kembali memasrahkan semuanya kepada Tuhan. Kata kuncinya cuma satu, semua firman Tuhan yang harus kita imani sepenuhnya bukanlah keinginan-keinginan kita, tetapi Roh Kudus. Maka patutlah kita berjalan hidup seturut dengan kehendaknya, berpegangan kepadanya, karena Tuhan pasti buat rencana indah pada waktunya. Mari saudaraku, kita hidup tidak lagi dituntun oleh pikiran kita. Mari kita semakin berserah kepadanya. Menghadapi persoalan-persoalan memang tidak mudah, tetapi lihatlah, Tuhan yang Maha Kaya sanggup membuka perkara yang dari tidak mungkin menjadi mungkin. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami, agar kami senantiasa tidak dituntun oleh pikiran kami, tetapi kami dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Tolonglah kami agar kami mampu berhikmat dan kami benar-benar berserah hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.